Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa menit pertama saya bermain Sid Meier's Civilization 7. Saya adalah pemain baru untuk jenis permainan seperti ini dan saya akan menemani Anda melalui tutorial pertama dan beberapa menit awal permainan. Oke, jadi mari kita mulai sedikit penjelasan di sini. Saya adalah tipe orang yang suka bertarung, jadi saya akan memilih beberapa. Oh, Xerxes dari Persia. Oke, bagus. Anda juga bisa memilih mereka jika Anda mau. Era permainan ini akan segera dimulai. Dan dari apa yang saya lihat sejauh ini, para pemimpin di dalam game ini memiliki buff serta debuff mereka sendiri yang unik terhadap elemen-elemen tertentu yang ada di dalam permainan. Oke, kekuatan tempur atau combat power juga menjadi faktor penting di sini. Oke, ini terlihat cukup bagus dan menarik. Ya, saya akan mempertahankannya sebisa mungkin, berusaha agar semuanya tetap berjalan dengan baik dan tidak ada yang terlewatkan. Sekarang saya akan mulai aplikasinya, memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar. Oh, Persia, baiklah, saya mengerti. Pilihan ini memang cocok dan sesuai dengan karakter serta gaya kepemimpinan pemimpin kita. Ini adalah pengalaman pertama saya melakukan hal seperti ini. Jadi untuk penayangan kali ini saya akan memilih pengaturan termudah yang tersedia agar prosesnya berjalan lancar dan saya bisa belajar dengan lebih baik tanpa tekanan berlebihan. Saya rasa itu yang paling cocok untuk saya. Oke, mari kita mulai permainannya. Mereka akan datang dari segala penjuru dunia, dari tempat-tempat yang jauh maupun dekat, untuk mengikrarkan kekuatan mereka yang besar dan berbaris bersama di bawah panji yang sama. Dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat, mereka bersatu demi tujuan yang mulia. Inilah kekuatan dan kejayaan Persia yang terwujud, tercermin dalam persatuan dan keberanian rakyatnya. Oke, mari kita mulai kampanye kita. Sebelum memulai, penting untuk memahami bahwa setiap langkah yang kita ambil akan sangat berpengaruh pada perkembangan kota dan peradaban yang akan kita bangun bersama. Oke, mari kita dirikan kota pertama. Mendirikan kota pertama adalah langkah awal yang sangat penting karena kota ini akan menjadi pusat dari semua aktivitas dan perkembangan selanjutnya. Oke, jadi kita harus menempatkannya dekat, artinya kita perlu memilih lokasi yang strategis agar kota bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Oke, jadi ini memang benar-benar dekat dengan air, sangat bagus sekali. Ya, kamu bisa menggerakkan mouse. Maksud saya kamu bisa menggerakkan peta dengan menggunakan tombol kiri dan kanan mouse. Dari yang saya lihat di sini, kamu juga bisa memperbesar tampilan peta dengan menggunakan scroll pada mouse. Oke, mari kita buat kota Barso di sini. Oke, bagus. Saya rasa ini adalah lokasi yang sangat strategis dan menarik untuk memulai pembangunan kota baru kita karena letaknya yang sangat dekat dengan sumber air yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kota ke depannya. Dan kemudian mari kita bangun prajurit untuk membela diri kita sendiri. Penting bagi kita untuk mempersiapkan mereka dengan baik agar mampu melindungi diri dari berbagai ancaman. Dengan persiapan yang matang, para prajurit ini akan menjadi pelindung yang dapat diandalkan bagi kita semua.
Oh, oke. Jadi kamu bergerak menggunakan tombol mouse kanan setelah memilih unitmu. Kedengarannya bagus. Setelah kamu memilih unit yang ingin kamu gerakkan, kamu dapat mengarahkan kursor mouse ke lokasi tujuan yang kamu inginkan di peta permainan. Dengan menekan tombol mouse kanan, unit yang telah kamu pilih akan bergerak menuju lokasi tersebut. Cara ini memang umum digunakan dalam permainan strategi karena memberikan kontrol yang mudah dan responsif terhadap pergerakan unit. Dengan memahami cara kerja ini, kamu akan lebih mudah menguasai mekanisme dasar permainan dan dapat bermain dengan lebih efektif. Saya rasa saya akan berinvestasi di pelayaran. Salah satu alasan utama saya memilih pelayaran adalah karena saya melihat potensi besar yang dimiliki oleh sektor ini, terutama dalam hal perdagangan dan transportasi. Pelayaran telah menjadi bagian penting dalam sejarah manusia, memungkinkan pertukaran barang, budaya, dan pengetahuan antar wilayah. Untuk saat ini saya memang belum melihat laut di sini. Namun saya percaya bahwa dengan berinvestasi di bidang pelayaran kita dapat membuka peluang baru yang sangat menjanjikan di masa depan. Saya yakin pelayaran akan membantu kita menaklukkan berbagai tantangan dan memperluas cakrawala di masa yang akan datang. Membangun tempat penyimpanan makanan saya rasa merupakan langkah penting yang dilakukan oleh masyarakat di sini. Tempat penyimpanan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, terutama saat hasil panen melimpah atau ketika menghadapi musim paceklik. Semuanya diperluas di sepanjang tepi sungai di sini, karena lokasi ini memudahkan akses transportasi dan distribusi makanan ke berbagai wilayah. Selain itu, sungai menyediakan sumber air yang penting untuk menjaga kualitas makanan yang disimpan. Oke, jadi kita punya penasihat di sini yang akan membantu kamu berkembang dalam upaya-upaya ini dengan memberikan arahan dan dukungan. Bagus juga karena kehadiran penasihat ini bisa sangat bermanfaat. Oke, jadi sekarang waktunya adalah giliranmu dan kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuanmu. Oke, teknologi juga berperan penting dalam proses ini. Saya akan membiarkan orang ini menjelajah ke sekitar area ini. Dengan membiarkan dia pergi, mungkin dia akan mendapatkan beberapa sumber daya tambahan atau menemukan sesuatu yang bermanfaat. Oh, oke. Kita menemukan mereka di sini, di lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat kita berada sebelumnya. Oke, mari kita lihat apa saja yang berhasil dia temukan selama penjelajahan ini. Saya akan memastikan untuk membuat dia sama sekali tidak terlibat dalam situasi ini. Sekarang silakan buat beberapa prajurit tambahan untuk membantu saya dalam mengalahkan semua musuh-musuh saya yang ada di sekitar. Saya rasa beberapa menit pertama permainan ini sudah selesai dan kita sudah melihat serta memahami dasar-dasar dari permainannya. Antarmukanya sendiri terlihat cukup sederhana dan mudah dipahami, tidak terlalu banyak elemen atau informasi yang ditampilkan di layar sehingga tidak membingungkan bagi pemain baru. Ikon-ikonnya terlihat cukup bagus dari beberapa menit yang saya mainkan. Saya tahu apa yang sedang terjadi, jadi ini cukup baik dan saya rasa itu saja. Jika kamu menikmati video ini, tinggalkan komentar, beri like, dan mungkin subscribe. Terima kasih sudah menonton.